Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kabar baik menyertai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan nomor NPM 2022503084, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimi Sukoharjo. Saya ingat satu peribahasa, bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, ragam dan laras bahasa. Memasuki pendahuluan, apa yang disebut laras bahasa itu? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Ragam bahasa diartikan variasi, variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, teman bicara, dan medium pembicaraannya. Ragam bahasa dalam komunikasi perlu memperhatikan 4 aspek di bawah ini. Aspek yang pertama, situasi yang dihadapi, yaitu ragam bahasa formal, bahasa semi formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis. Laras bahasa diidentifikasi ke dalam situasi pemakaiannya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasi sebagai ragam bahasa formal, semi formal, atau non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasi sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku, tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Aspek yang kedua, melihat permasalahan yang hendak disampaikan. Jadi, kita harus sadar akan masalah, pahami akan masalah, ketahui penyebab masalah, mulai sederhanakan masalah, fokus pada solusi, kenali kemungkinan penyelesaiannya, menemukan strategi penyelesaiannya. Aspek yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Jadi, kita harus melihat orang yang kita tuju dengan pembicaraan dengan pembicaraan yang baku. Aspek yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Usahakan kita harus memakai bahasa yang sopan, santun, logis, dan jelas. Intinya dengan bahasa yang baku. Ragam bahasa terbagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, ragam tidak baku. Memasuki ragam bahasa lisan. Apa sih ragam bahasa lisan itu? Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicara. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau yang dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam baku dan ragam tidak baku.
Apa itu ragam baku? Ragam baku adalah bahasa yang oleh penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestasi tinggi. Biasa dipakai di kalangan terdidik dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi atau dalam surat resmi atau MSL, surat menyurat dinas perundang-undangan, karang teknis. Memasuki definisi ragam tidak baku. Ragam yang banyak mengandung unsur-unsur dialek dan bahasa daerah sehingga ragam bahasa tidak baku banyak sekali variasinya. Selain dialek, ragam bahasa tidak baku juga bervariasi dalam hal lafal atau pengucapan, kosakata, struktur, kalimat, dan sebagainya. Untuk mengatasi keanekaragaman pemakaian bahasa yang merupakan variasi dari bahasa tidak baku, maka diperlukan bahasa-bahasa baku atau bahasa standar. Mengapa? Karena bahasa baku tidak hanya ditandai oleh keseragaman dan ketunggalan ciri-cirinya, tetapi juga ditandai oleh keseragaman dan ketunggalan fungsi-fungsinya. Faktor penyebab adanya ragam bahasa, yaitu faktor yang pertama budaya atau letak geografis. Faktor yang kedua yaitu faktor sejarah. Dan faktor yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan. Apa ketiga faktor tersebut menjadi penyebab adanya ragam bahasa? Faktor yang masuk ke negara kita tidak lain dan tidak bukan karena masuknya bangsa luar ke negara kita. Semisal contoh bahasa Melayu yang menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi, faktor sejarah masuknya ragam bahasa tidak lain dan tidak bukan karena adanya orang luar atau orang asing yang masuk ke negara kita. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Indonesia atau di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.